Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Bahkan ya Pak Ganjar hari ini ya ditinggal oleh pendukung-pendukungnya yang militan dan solid begitu ya. Kenapa? Atas rasa kekecewaan itu ya karena telah menolak timnas Israel ya. Voters Ganjar berpotensi pindah haluan, buntut RI batal tuan rumah Pildun. Ya, artinya yang diuturkan adalah Pak Prabowo begitu kan. Ya, pendukung-pendukung Pak Ganjar hari ini banyak yang mendukung kepada Pak Prabowo hari ini. Ya, Immanuel Ebenezer mungkin ya sudah berterima kasih sudah pindah duluan daripada dinyinyirin terus seperti ini begitu kan. Untung saja dia sudah pindah haluan kepada Pak Prabowo begitu. Bahkan yang diuntungkan adalah Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu hari ini begitu. Pupuslah harapan Pak Ganjar hari ini, ya bisa saja begitu. Karena seakan-akan Pak Ganjar itu menampar dua orang-orang tokoh yang luar biasa. Pertama adalah presiden, yang kedua adalah Erick Thohir sebagai ketua PSSI begitu. Yang ketiga adalah pemain sepak bola begitu kan. Karena begitu banyak spekulasi begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Ini komentar-komentar netizen ya. Pengamat menyebut voters Ganjar Pranowo berpotensi pindah haluan. Hal ini buntut ya batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini sangat menarik begitu. Sangat mungkin pindah. Bayangkan jika dia jadi presiden lalu Indonesia punya event internasional yang salah satunya pesertanya adalah Israel. Pasti blunder terus bikin pernyataan. Ya, sudah tahu di kalangan internasional hari ini bahwa Pak Ganjar yang menolak itu begitu. Ya, untuk mendukung itu mungkin para oligarki dan punya kepentingan besar kepada bangsa kita mungkin sudah berpikir dua kali kepada Pak Ganjar begitu ya. Jika mau konsisten dan konsekuen silahkan ikuti gaya Bung Karno yang berani keluar dari PBB apalagi cuma FIFA. Jangan cuma berani keluar-keluar menolak Israel untuk kepentingan politik sesaat lalu ya bilang kecewa setelah dibatalkan jadi tuan rumah oleh FIFA ini. Pak Ganjar ini akan tetap selalu di hati orang Pulau Jawa khususnya ya Jawa Tengah. Kita semua setuju kok sampai sama Pak Ganjar ini. Semoga Pak Ganjar nggak pasangan sama Prabowo biar nanti pemilu bisa nyoblos PS ya. Ganjar Pranowo belum cocok jadi sosok yang bijak buat pemimpin Indonesia ya. Larang orang bully anak dari istri lah Anda larang timnas Israel. Emang yang perang sama Palestina timnas Israel? Aduh. Pengamatan saya tidak akan ada voter yang paling mereka teguh militan yang mengusung tokoh pilihan tidak akan terpengaruh angin badai petir. Kalau sudah pilih beliau tetap pilih beliau. Mereka statis dalam memilih. Karena ya ketika melihat arogansi seperti ini maka orang-orang akan pindah begitu kan, enggan begitu kan ya. Karena yang kita hadapi olahraga ya satu-satunya ya olahraga yang diminati oleh masyarakat Indonesia itu adalah sepak bola begitu ya. Fenomena di medsos cenderung ke arah itu apalagi jikalau ada alternatif pengganti Ganjar Pranowo yang dianggap cocok di hati seperti Erick Thohir dan Prabowo. Banyak sekali pro dan kontra di sini begitu kan. Ini sangat menarik begitu ya. 58% ya pemilih dan pemilu 2024 adalah anak muda. Sebagai besar dari mereka penggemar bola. Mereka tentu sakit hati kepada Ganjar Pranowo yang dianggap salah satu penyebab FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia. Hal ini tentu terpengaruh signifikan bagi elektabilitas Ganjar. Bahkan salah satunya saya ya, kami sekeluarga nggak jadi milih Pak Ganjar. Wah sudah banyak di sini begitu kan. Vote aja nanti begitu ya. Voter pindah aja keluarga dekat dan aman terdekat. Contoh aku karena sangat kecewa. Sukses kerja partai. Selama ini Jokowi tidak naik ya, tidak narik capres itu dari terah Bung Karno. Wah. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya voter Ganjar ya berpotensi pindah haluan ya buntut RI batal jadi tuan rumah Piala Dunia. Dikutip dari Detik Jatim ya Surabaya, Ganjar Pranowo menjadi bulan-bulanan warganet ya buntut ya batalnya Indonesia tuan rumah ya sebagai tuan rumah Piala Dunia.
Pildun ya U20. Ganjar ya dihujat akibat menolak kehadiran timnas Israel ya. Berujung batalnya Indonesia jadi tuan rumah, lantas apakah hal ini berpengaruh pada elektabilitas Ganjar ya jelang pemilu di 2024? Bisa saja begitu kan. Pada hakikatnya adalah bahwa apa yang terjadi selama ini kepada Pak Ganjar, dia bingung begitu kan. Diusung oleh partai mana? Banyak orang yang tidak akan suka kepada Pak Ganjar karena di satu sisi sudah mencederai sepak bola yang ada di Indonesia begitu. Bahkan Direktur Accurate Research and Consultant Indonesia ARCE ya Baihaqi Siraj yang menyatakan ya selalu ada efek dari sebuah kebijakan ya yang diambil oleh kepala daerah, dalam hal ini Ganjar yang menyatakan menolak Israel. Pasti ada dampaknya. Orang kepala daerah itu magnet yang memiliki dampak cukup besar dan luas. Ketika berbicara suatu hal, tentu rakyat akan mengingatnya, baik itu dalam persepsi positif atau negatif, kata Baihaqi saat dikonfirmasi oleh Detik Jatim. Bahkan menurut Baihaqi ya, pengaruh dari sosok Ganjar sangat besar sebab Ganjar adalah sosok yang digadang-gadang dan diharapkan publik menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Namun selepas penolakan Ganjar terhadap Israel, publik jadi berpikir ulang. Baihaqi menilai bahwa posisi Ganjar sebagai figur suksesor Presiden Jokowi kini dipertanyakan ya, elektorat Ganjar bisa saja berubah. Tentu ya setidaknya banyak pasti ada dampaknya karena ya Piala Dunia U20 ini gambar gembornya sangat meriah kalau ada satu pihak dikucilkan saja atau disalahkan. Bahkan ada potensi yang berupa posisi elektoral Ganjar ya untuk Pilpres di 2024. Saat ditanya siapa yang diuntungkan ketika voters Ganjar beralih, Baihaqi menyebutkan yang diuntungkan adalah sosok yang di-endorse Jokowi. Sebab ya ceruk suara Ganjar hampir sama dengan Jokowi. Yang dilihat siapa saja yang di-endorse Pak Jokowi. Kalau beralih tentu beralih ke figur yang digadang maju capres hari ini. Mungkin Mas Anies Baswedan, mungkin Pak Prabowo dan nama lain. Namun secara iringan ya memang Pak Prabowo lebih diuntungkan begitu. Akankah Pak Jokowi akan mengatakan itu kepada Anies Baswedan? Saya akan mendukung Anies Baswedan menjadi capres. Akankah seperti itu? Saya kira tidak begitu. Ya, mungkin lebih pilih Pak Prabowo dibandingkan Anies Baswedan. Tapi perlu diingat Anies Baswedan punya pengaruh besar ketika ya diduetkan dengan Anies Baswedan ya head-to-headnya dengan Pak Prabowo, maka Anies Baswedan akan menang di situ begitu ya. Meski begitu, Baihaqi meyakini elektoral seorang tidak hanya ditentukan oleh kejadian besar pada hari ini saja, apalagi Pilpres 2024 ya, masih dalam kurang 10 bulan lebih. Elektoral akan sangat ditentukan oleh langkah dari figur capres yang bersangkutan dan terkait visi misi membangun Indonesia ke depan. Ya, hari ini berdampak, tapi ini kan masih panjang ya. Kita juga belum tentu siapa calon yang nanti akan didaftarkan dan disahkan di KPU, tapi tentu ramai-ramai batal Piala Dunia U20 ini menjadi rekam jejak yang diingat oleh masyarakat. Pasti begitu kan. Sampai kapanpun pasti diingat hal ini begitu, apalagi ya di tahun-tahun politik, wah akan digoreng habis-habisan mereka begitu. Karena pada akhirnya apa yang terjadi adalah bahwa ya menurut saya pribadi ya sampai kapanpun dikenang begitu, apalagi Pak Ganjar begitu ya. Pak Ganjar banyak pendukung-pendukungnya mungkin banyak yang beralih kepada Anies Baswedan ya, mungkin di satu sisi dia akan beralih kepada Pak Prabowo begitu. Karena melihat situasi dan perkembangannya hari ini, wah ini sangat seolah-olah agak memalukan begitu ya kepada Pak Ganjar dan kepada Pak Jokowi dan apalagi kepada PSSI begitu ya. Yang awalnya ya sangat santer sekali diduetkan dengan Ganjar ya, mungkin Ganjar Erik, mungkin ya Erik kecewa terhadap Pak Ganjar hari ini begitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Ini enggak menarik begitu kan ya berita-berita dari Detik Jatim begitu kan ya terkait dengan voters Ganjar yang akan pindah haluan kepada Anies Baswedan atau kepada Pak Prabowo. Itu aja sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast harian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.